What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ. Gue adalah DJI Consumer Product Specialist dan kita kedatangan produk baru dari DJI. Ini bukan drone, tapi ini adalah Action Cam generasi keempat Osmo Action 4 ya, dan ini adalah versi Adventure Combo. Kita akan unboxing, kita lihat isinya apa, dan kita akan setup untuk pertama kalinya. Gimana caranya? Kita saksikan setelah kita. Oke, kita langsung buka aja ya. Kita buka plastiknya dulu di sini. Dia yang Adventure Combo, tapi package-nya lebih kecil ya. Cuman harusnya isinya sama aja kayak kemarin, yang mana ada selfie stick yang panjang. Dan ini jadi lebih ringkas, malah enak banget untuk pengiriman juga, jadinya bisa lebih banyak ya. Kalau dulu lebih gede. Nah, kita lihat dulu isinya apa. Yang pertama di sini ada Action 4-nya, udah jelas ya. Lalu ada Extreme Battery. Extreme Battery-nya juga ada 3, ada charging hub-nya ya, atau battery storage, mereka menyebutnya, ada extension rod-nya yang selfie stick dan lain-lain ya. Ini kurang lebih isinya sih sama dengan yang sebelumnya, tapi ya udah kita buka aja ya. Ini opennya seperti apa nih? Oh, beda lagi opennya. Stylenya beda lagi. Dia diginiin ya, ada kayak box of accessories. Dan ini extension rod. Kita buka extension rodnya dulu ya. Ya, oke. Sama atau beda ya? Kayaknya sih sama ya. Ini 1,5 meter. Yes, ini 1,5 meter. Dan bisa dikecilin sampai ini nggak nyampe 30 cm lah ya. Ya, praktis banget. Di bawahnya juga ada untuk pasang tripod. Jadi kalau teman-teman pengen punya tripod, itu bisa dipasang juga. Ini bisa extendable sampai 1,5 meter. Ini cocok banget juga untuk diving biasanya. Oke. Lalu kita buka aksesorisnya dulu. Sini ada tulisannya aksesoris. Aksesorisnya kita buka. Silika gel seperti biasa. Kita punya kabel charger dari C2C ya. Artinya ini sudah support fast charging. Ini ada kita sebut sebagai magnetic adapter. Jadi Action itu sudah sejak Action 2 juga sudah menggunakan magnetic adapter. Jadi clip on magnet tapi ada penguncinya, jadi ini aman. Dan ini bisa universal dipasang di dudukan Action Cam manapun. Jadi kalau teman-teman udah punya merek lain itu masih aman. Oke. Kalau kita buka di sini baterai ya, baterai storage atau sebagai si charging hub. Ya, charging hub ini juga mempunyai fungsi bisa mengecas baterainya. Ya, ada 3 baterai. Sini ada indikatornya, kalau kuning itu berarti sudah lemah ya. Kalau hijau udah full. Dan pengecasannya sangat-sangat cepat. Dengan charging hub 30 watt itu bisa cepat banget. Cuman 18 menit aja sudah di atas 50% ya, alias 80% bahkan. Nah, ini ada portnya cuma satu. Yang menarik lagi, saya di video yang Action 3 waktu itu lupa nyebutin bahwa ada ada storage untuk micro SD di atasnya ya, saya agak lupa. Jadi teman-teman kalau menaruh micro SD suka bingung kan di mana, takut hilang, bisa diselipin di atas sini, di kelopak atasnya. Ya, modelnya kayak DJI Mic ya, DJI Mic yang ini kayak gini, mirip cuman yang lebih tipis. Ada apa lagi? Alright, ini apa ya? Oh, ini karet ya. Ini ada karet untuk pelindung sama. Oke, ini ada yang baru ya. Oke, ini pelindung, mereka dapat pelindung ini, pelindung lensa. Oke, pelindung lensanya. Dan ini saya nggak tahu apaan. Ini kayak karet ring gitu, dan ini bisa ditempel. Oke. Stiker DJI ada ya. Jadi buat teman-teman kayak produk Apple aja, kalau beli biasanya dapat stiker Apple yang warna putih, bisa ditempel di motor atau di laptop. Oke, maju ke sini. Ini adalah frame-nya. Frame-nya ini fungsinya juga bisa vertikal, bisa horizontal. Kita buka. Ya, ada tambahan lagi dudukan. Lalu, oke, ini baru ya. Ini baru. Ini namanya adhesive curve mount, mirip sama merek sebelah. Jadi ini bisa dipasang untuk yang melengkung. Ya, misalnya helm. Ini kayak 3M gitu. Kita tinggal buka, tinggal ditempel. Lalu ini ada screw-nya. Kita dapat 2. Jadi ada 2 screw sama 2 dudukan yang magnetik. Di sini frame-nya actually masih sama ya, bisa vertikal, bisa horizontal. Maksudnya vertikal itu kita bisa clip on seperti ini. Cuman kita lihat dulu kameranya kayak gimana ya. Oke, di sini kameranya
bobotnya belum ada baterainya, berasa juga. Ya harusnya secara bobot sih sama ya. Bentuknya seperti apa? Nah, ya bentuknya sama, arti ukurannya juga sama. Cuman pasti ada yang beda ya. Pertama tulisan Ford-nya di sini. Lalu ini kita kalau buka, nah di dalam sini ada tulisan 1/1.3 inch. Artinya sensor kameranya ke-upgrade. Yang dulu kan 1/1.7 ya. F-nya sama di 2.8, FOV-nya juga sama di 155. Tapi tentunya dia mendapatkan upgrade ini juga secara hardware ada upgrade, jadi secara software atau benefit dari hasil tangkapannya itu banyak yang berubah ya. Contoh low light-nya improve, terus stabilisasi juga bagus, dan juga high dynamic range, dan sekarang ada D-Lock M-nya. Ya, dengan info yang saya dapatkan itu. Nah, kalau mau masukin gimana? Masukin baterainya, kita basically tinggal dipencet ini, ya, tendang ke atas. Ini juga bisa langsung masukin micro SD di sini. Jadi kita siapin micro SD. Kalau saya pakai SanDisk Extreme ya, lalu kita pakai ini. Tapi kita seperti biasa kita cas dulu. Oke, nah ngecas karena kabelnya agak jauh, seperti biasa saya pakai it. Itnya udah ada kabelnya ini, kita bisa tinggal colok aja. Kita colok. Nah, kalau di sini dia memang langsung tiga-tiganya nyala. Jadi kita tunggu sekitar 30 menit lah ya. Kita tunggu salah satu baterainya supaya bisa diaktifasi dan update firmware. Alright, tadi baterainya sudah full ya. Jadi ada satu aja baterai saya fullin karena kita hanya untuk aktivasi dan update firmware ya. Kalau memang ada update firmware-nya, kita masukin dulu micro SD-nya. Oke, lalu ini kita masukin. Jadi kenapa micro SD dibutuhin? Biasanya kalau action cam itu tidak ada internal memorinya, makanya kita harus pasang storage. Kalau update firmware, dia kan ada transfer firmware-nya ya dari handphone ke sini. Just in case saja, ya karena ini for the first time saya juga nyalain. Ya, kita untuk nyalainnya kita pencet yang tombol di samping sini. Kita klik sekali aja. Oke, dia akan nyala. Dan sambil nyala, di sini saya akan screen record. Nah, di sini tentunya kita pilih English ya, dan di sini kita langsung buka DJI Mimo ya, kok Mimo. Kita connect. Ya, di sini accept. Ya, kalau kita skip bisa aja, cuman jadinya nggak bisa ngerekam. Ya, cuma mau lihat menu dan lain-lain, tapi mendingan udah kita langsung aja dan kita aktifasi menggunakan akun DJI-nya. Tadi saya kebetulan sudah login. Ya, saya activate. Nah, setelah activate baru dia akan siap untuk bisa dipakai ya. Nah, di sini SD card-nya kebetulan bekas pakai kamera lain. Jadi buat teman-teman yang pakai SD card bekas kamera lain atau bekas handphone atau apapun itu, ada baiknya kita kita format ya. Jadi kita format dulu sebentar. Oke. Nah, di sini ada kasih tahu button-buttonnya ya. Tentunya ada QS, ada shutter button. Jadi cuma ada 2 button, ada gesture, bisa swipe ke bawah, bisa geser ke kiri, geser ke kanan. Oke, date and time juga kita bisa set karena kita connect ke wifi-nya sini, langsung otomatis bisa ke set ya waktunya, time-nya ya. Di sini bisa live, enjoy live view dari DJI Mimo. Udah gitu bisa manage file juga. Dan ada tutorial. Oke. Yes. Allow microphone, allow access to photos, dan kita sudah bisa playback. Nah, di sini tidak ada tulisan untuk update firmware. Biasanya kalau ada tulisan update firmware di sini akan muncul. Kita lihat di sini apa aja ya. Jadi kalau kita mau ngelihat hasil rekaman, tentunya yang paling kiri itu tinggal di tab. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau dari swipe dari atas ke bawah itu adalah menu-menunya ya. Ada setting, ada di sini ada create manage custom mode. Jadi ada C1, C2, C3. Jadi kita kalau mau nge-save beberapa preset itu bisa, ada quick switch ya. Lalu di sini ada brightness, kita bisa turunin, bisa naikin brightness. Lalu di sini bisa orientation lock. Jadi kalau kita mau mode vertikal atau horizontal di lock itu bisa. Di sini ada ngunci untuk layar, ada juga enable voice control. Ya, misalnya kayak take photo. Ya kayak gitu ya. Jadi tadi dari mode video saya suruh take photo masih bisa. Ada enable atau disable front view screen ya, bisa dimatiin juga screennya ya, atau on. Alright. Jadi ini sebenarnya accessible, depan ini bisa di swipe juga. Tapi kita harus milih mau pakai yang depan untuk ubah-ubah menu atau yang belakang.
Lalu ini baterai kebetulan 100% masih. Dan di bawah kiri sini kita bisa swipe ke atas untuk format, aspek rasio, udah gitu pasang si timer kalau mau foto. Kalau kita ganti ke sebelah kiri, swipe itu udah di mode video. Nah, mode video dari 1080 dia bisa up to 4K. Nah, 4K 4:3 itu mentoknya di 60 frame per second. Jadi kalau teman-teman mau slow-mo itu bukan di situ ya. Slow-mo kita geser lagi. Nah, dari tengah kita geser, ini slow-mo. Slow-mo-nya bisa di 8 kali di 1080 atau 240 frame per second ya. Kalau 2,7K nya hanya 4 kali, atau teman-teman mau optimum di 4K 120 fps itu bisa. Geser ke sana lagi ada time lapse. Nah, time lapse di sini juga ada settingannya ya. Kalau misalnya time lapse-nya mau time lapse awannya bergerak ya, udah ada preset-presetnya, keramaian atau sunset ya, atau kita mau custom itu bisa. Sebelahnya time lapse ada hyperlapse. Nah, hyperlapse teman-teman bisa set auto, jadi dia akan mendeteksi kecepatan kita bergerak, atau mau langsung presetnya mau 2 kali lebih cepat dari yang diambil, 3 kali sampai maksimum 30 kali. Jadi itu standar ya. Dan bisa juga resolusinya di bump sampai 4K di mode hyperlapse seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kualitasnya, reviewnya dan lain-lain ntar akan dibahas di video yang berbeda ya. Tapi kalau kita lihat first impressionnya ya, untuk bagian depan muka ini memang beda ya. Ada tulisan 1/1.3 inch yang tadi saya bilang. FOV-nya juga ada tulisan di sini 155 dengan f2.8. Ya, menurut yang saya dapat infonya adalah dynamic range lebih baik. Udah gitu juga color mode ada di lock M, dan untuk low light-nya keren banget. Jadi ada foto low light atau video low light itu jauh lebih bagus. Oke, untuk harganya jadi ada 2 macam paket. Jadi ada standar combo, ada adventure combo. Jadi yang standar combo itu hanya baterainya satu ya. Itu di 6.099.000. Nah, kalau yang ini yang adventure combo itu paket lengkap di 7.799.000. Jadi tetap di bawah 8 juta. Teman-teman sudah bisa dapetin kamera keren kayak gini, kamera action bisa digunakan di air, dan ini sekarang bisa 18 meter. Nah, udah saya bocorin tuh, 18 meter. Belinya bisa di DJI Store yang ada di beberapa toko. Saya taruh di list di bawah, ada di Urban Republic juga. Mau beli online ada di Shopee dan juga di Tokopedia Official Store DJI. Dan teman-teman nggak usah khawatir, nanti barangnya akan dikirim di kurang lebih pertengahan Agustus. Terima kasih sudah menonton videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe Urban Republic, silahkan subscribe dulu, karena biar tidak ketinggalan produk-produk review atau unboxing seperti kamera action Osmo Action 4 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari Urban Republic.